Ya, pemirsa, Bank Indonesia telah menaikkan suku bunga acuan sebesar 175 basis poin secara kumulatif pada Agustus hingga November tahun ini. Di sisi lain, survei Bank Indonesia menunjukkan penjualan properti residensial justru mengalami kenaikan 13,58% secara tahunan pada kuartal 3 2022. Dengan pertimbangan tersebut, rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia pada tanggal 16 dan 17 November 2022 memutuskan untuk menaikkan BI 7-day reverse repo rate sebesar 50 basis point menjadi 5,25%, suku bunga deposit facility naik sebesar 50 basis point menjadi 4,5%, dan suku bunga lending facility naik sebesar 50 basis point menjadi 6%. Demikian pernyataan Gubernur Bank Indonesia Peri Warjio usai rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia November 2022. Dan sesuai dengan konsensus analis serta ekonom, RDG yang digelar pada 16 hingga 17 November lalu kembali mengerek suku bunga acuan sebesar 50 basis poin menjadi 5,25%. Dengan kenaikan tersebut, maka Bank Indonesia sudah menaikkan suku bunga acuan hingga 175 basis points hanya dalam waktu 4 bulan atau sejak Agustus 2022 lalu. Menanggapi kenaikan tersebut, Ketua Umum DPP Real Estate Indonesia Paulus Totok Lusida mengatakan, kenaikan BI rate tidak dapat serta-merta dikaitkan dengan kondisi penjualan properti. Hal ini ditunjukkan oleh survei Bank Indonesia yang menunjukkan penjualan properti residensial tumbuh sebesar 13,58% secara tahunan pada kuartal 3 2022. Meski lebih rendah dari angka 15,23% secara tahunan pada kuartal 2 2022. Totok menjelaskan ukuran dalam penjualan properti adalah transaksi yang masih bisa berlangsung. Dalam hal ini, prospek penjualan properti kembali pada kekuatan pasar domestik. Meski demikian, Totok mengaku kalangan pengembang tak menyangka kenaikan suku bunga akan bertubi-tubi menjelang akhir tahun ini. Namun Totok menilai kenaikan suku bunga merupakan upaya wajar yang dilakukan Bank Indonesia untuk menyesuaikan dengan kondisi global. Ray masih optimistis penjualan properti masih bisa melaju. Hal ini seiring dengan pertumbuhan ekonomi sebesar 5,72% yang berada di posisi terbaik jika dibandingkan dengan negara-negara lainnya. Berbagai sumber IDX Channel. Ya, pemirsa, untuk membahas tema menarik kita hari ini, sektor properti kembali berhitung pasca kenaikan BI 7 Days Reverse Repo Rate. Kita sudah tersambung melalui Zoom bersama dengan Bapak MT Junaidi. Beliau adalah Wakil Ketua Umum DPP Real Estate Indonesia. Selamat pagi, Pak Junaidi. Selamat pagi, Pak Prasetyo. Ya, salam sehat, Pak. Alhamdulillah sehat-sehat. Baik, tadi sudah disampaikan begitu beberapa kali. Bank Indonesia menaikkan suku bunga acuannya. Bisa diupdate terlebih dahulu nih Pak, bagaimana kondisi dari sektor properti di Indonesia dengan kenaikan berulang kali dari suku bunga acuan ini? Terima kasih. Sebetulnya kalau bisa bicara dengan bunga acuan, sebelumnya kita lihat dulu apa sih di properti itu dan sebagainya. Okay. Jadi properti itu kita masih punya market yang sangat besar. Ada backlog sehingga 12 juta perumahan yang backlog. Artinya market itu ada. Sehingga kalau hal tumbuh itu bukan karena ekonomi baik-baik aja, bukan di situ. Dan pertumbuhan ekonomi pun juga di sektor ini pun juga yang kami catat di kuartal pertama itu 3,78 dan bahkan di kuartal yang kedua 2,16 dan di kuartal yang ketiga 6,9. Namun pertumbuhan itu masih semu. Kenapa saya katakan semu? Bahwa itu karena perizinan yang lalu-lalu. Nah, izin sebelum tahun 2021 Agustus, OSS belum diberlakukan. Namun saat ini sehingga sektor Agustus 2001 sejak OSS diberlakukan, banyak hambatan sehingga investasi yang ada sejak tahun 2000 Agustus itu boleh katakan vakum. Itu warning sebetulnya sama pemerintah di situ. Nah, perlu diingat bahwa juga
berhentinya investasi di industri properti itu berdampak kepada 174 industri ikutannya. Dan itu tidak disadari. Makanya jangan heran kalau umpamanya semen, baja, dan sebagainya itu adalah sekarang pun juga penghambat, termasuk UMKM. Oke. Gitu. Baik, berarti itu kondisi yang ada begitu karena ada penerapan OSS sehingga ini bisa dikatakan ada stagnasi di sana begitu. Lantas apa yang dilakukan oleh teman-teman pengembang begitu untuk menyikapi kondisi ini? Apakah proses perizinannya harusnya lebih mudah begitu dibandingkan dengan harapan dari teman-teman pengembang sendiri nih, Pak Junaidi? Iya, jadi sebetulnya lahirnya UJK atau Omnibus Law itu adalah Presiden itu adalah mencanangkan sebuah regulasi yang berdaya saing, bukan hanya di Indonesia, tapi paling nggak di negara pesaing kita, namanya Vietnam dan sebagainya. Namun di dalam pelaksanaannya itu dilakukan penyimpangan. Satu contoh namanya izin itu satu contoh ya, itu harus diterima atau ditolak dengan waktu ada 5 hari. Tapi di permennya, apanya dan sebagainya itu 20 hari dan sebagainya, itu nyimpang dan sebagainya. Nah, begitu juga mamanya adanya kemen masalah LSD dan sawah dilindungi. Kita pun juga setuju, saya pun juga di HKTI kok di situ. Artinya bahwa sawah itu perlu, tapi harus sesuai dengan tata ruang. Nah, ini ditabrak dan itu menghentikan layanan. Itu pun juga terjadi sebuah penyimpangan hambatan di situ sehingga tidak ada kepastian. Oke. Berarti sebelum adanya kenaikan suku bunga acuan pun industri ataupun sektor properti masih menghadapi sejumlah tantangan tersendiri begitu ya Pak Junaidi? Iya, betul sekali. Satu contoh PPN DPT, mana sih tidak ada orang diberikan subsidi sama pemerintah terhadap PPN. Oke. Tetapi yang ikut bahwa industri properti di dalam 22 asosiasi itu ada sekitar 15.000 perusahaan di situ. Tapi yang ikut PPN DPT itu hanya 101. Kenapa yang 101? Karena macetnya layanan publik. Oke. Di situ. Nah, itu sehingga boleh katakan vakum di situ. Nah, lantas bagaimana dengan ditambahnya lagi kenaikan agresif suku bunga acuan yang dilakukan Bank Sentral begitu terhadap sektor properti nih Pak Junaidi? Nah, sebetulnya kami pun juga dampak terhadap daya beli, terus pasca COVID-19, inflasi kena BBM, dan rencana BI menaikkan suku bunga pun juga acuan itu terdampak terhadap daya beli masyarakat. Oke. Ujungnya juga resiko investasi terhadap industri properti di situ. Nah, itu menghentikan juga di situ. Sebetulnya parameter atau mungkin kinerja BI pun juga perlu dievaluasi kalau kita boleh menyarankan di situ. Karena bahwa daya saing terhadap industri perbankan itu kita nggak punya daya saing dengan industri mea. Satu contoh yang namanya Singapura cuma 2%. Ya toh. Nah, spread antara mamanya acuan BI, mamanya 3,5, tapi di pasar bebas itu dalam mengendalikan masalah masalah bunga pinjaman itu nggak berhasil 11-12%. Masa di untung margin itu sampai 300%? Nah, itu kan perlu diangkat. Jadi artinya BI sendiri pun juga masalah kinerjanya juga perlu dievaluasi kalau menurut saya di situ. Oke. Nah, dengan kondisi yang ada begitu, apakah juga ini kalau kita bicara mengenai kenaikan beberapa kali yang sudah dilakukan oleh Bank Indonesia, ini kan kita bicara mengenai spread antara suku bunga pinjaman ini yang dirasakan masyarakat dan juga pengembang. Apakah sebenarnya sudah diprediksi oleh teman-teman Ray? Kalau diprediksi otomatis ya kenaikan suku bunga pun juga kita pun juga akan melihat ya, karena mungkin krisis global dan sebagainya, Fed ada kenaikan, pasti ada kenaikan dan sebagainya. Cuma tidak serta-merta itu harus dilakukan dengan di negara kita, karena setiap daerah atau setiap negara itu punya karakter masing-masing, tidak harus bisa dijiplak daripada negara yang mungkin yang lebih maju dan sebagainya. Karena di Indonesia itu beda. Di situ itu. Tapi kalau dari sisi perbankannya sendiri, apakah langsung melakukan penyesuaian dengan kenaikan suku bunga acuan sehingga ini juga tadi berdampak terhadap suku bunga pinjaman yang dilakukan kepada konsumen properti?
Nah, itu yang jadikan dulu kan Pak Gubernur kan sempat marah-marah pada waktu bunga acuan turun, tapi perbankan tidak melakukan penurunan. Tapi kalau ada penaikan, semua berbondong-bondong naik. Cepat ya Pak ya penyesuaiannya. Oke. Nah ini apa yang kira-kira perlu disikapi juga dengan kondisi yang ada sehingga tetap dari sisi angka penjualannya bisa dijaga ini Pak Junedi. Tapi tahan dulu jawabannya. Kita akan jeda sebentar ya Pak. Baik pemirsa, tetaplah bersama kami akan segera kembali sesaat lagi. Ya, terima kasih Anda masih bergabung bersama kami dalam Market Review dan berikut ini kami sampaikan infografik terkait dengan suku bunga acuan dari Bank Indonesia. Kita akan cermati pergerakannya ya setelah cukup lama ditahan di level 3,5%, kemudian pada bulan Agustus terus mengalami kenaikan 3,75, kemudian 4,25, 4,75% dan terakhir di bulan November 5,25%. Lantas bagaimana? Kita lihat dari sisi pertumbuhan penjualan untuk properti residensial. Ini dari kuartal 3 tahun 2021 masih negatif 15,19%. Demikian juga dengan kuartal 2 tahun 2021 minus 11,6%. Kuartal 1 tahun 2022 masih minus 10,11%. Pembalikan arah dari penjualan properti itu terjadi pada kuartal kedua tahun ini 15,23% dan kuartal 3 masih tumbuh 13,58%. Baik, kita cermati dari indeks harga properti residensial seperti yang bisa Anda saksikan di layar televisi Anda. Itu pergerakannya dari kuartal 3 2021 sampai dengan kuartal 4 2022. Indeksnya sekitar 105,93 poin ya, proyeksi pada tahun 2022 ini. Baik, kita lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Bapak Junaidi, Wakil Ketua Umum DPP Real Estate Indonesia. Baik, Pak Junaidi, kita akan lanjutkan kembali perbincangan Pak. Kalau kita bicara mengenai kenaikan harga jual di masyarakat begitu untuk sektor properti, bagaimana Pak untuk range harganya saat ini? Apakah masih bisa terjangkau di masyarakat mengingat tadi backlognya juga masih tinggi, sementara masih ada tantangan sebelumnya terkait dengan perizinan, ditambah lagi dengan kenaikan suku bunga acuan dan juga berdampak terhadap suku bunga pinjaman bank. Silakan. Jadi kalau mamanya terhadap daya beli, ada dua argumen di sini bahwa mendasari bunga acuan tersebut ya backlog ke 12 juta. Market itu ada tapi ada 12 juta di sini. Daya beli pun juga tergerus dengan adanya inflasi, ada punya pinjaman, terus harga rumah. Karena bagaimanapun dengan adanya inflasi, kenaikan harga-harga dan sebagainya, terus ditambah BBM itu pun mau tidak mau itu ada kenaikan. Kecuali itu di FLPP. Makanya teman-teman di FLPP kasihan. Karena 3 tahun ini tidak ada kenaikan di itu. Dan itu adalah pengusaha-pengusaha rata-rata adalah menengah anak-anak muda di daerah di situ. Nah, begitu juga terhadap investasi. Apa yang mempengaruhi investasi? Yang pertama itu adalah perizinan. Nah, kalau perizinan itu divakumkan, berarti kita itu paling tidak menanggung bunga terhadap investasi yang ada di situ itu. Sehingga terhambatlah regulator. Berarti akan menjadikan risiko usaha, apalagi dengan agar bunga perbankan tersebut, sehingga kenaikan bunga otomatis terganggulah daya beli dan investasi di dua-dua. Jadi market terganggu, investasi pun juga akan terganggu. Otomatis 174 industri ikutannya pun juga akan terganggu. Ini yang diharapkan bahwa sehingga dari harapan kami pun juga ada beberapa berbagi sinergi, berbagi peran. Bagaimana developer, bagaimana perbankan, bagaimana BI dan sebagainya, kira-kira gitu. Baik, tapi bagaimana dengan backlog yang memang masih cukup tinggi begitu, sehingga tadi dari sisi pertumbuhan pun masih ada dari kuartal kedua, kuartal 3 tahun ini, Pak Junaidi, apa yang bisa dilihat? Dari backlog itu ada beberapa macam di situ. Itu backlog itu pemerintah sudah berupaya. Contoh ada masalah FLPP dan dengan beberapa instrumennya di situ. Cuma kebanyakan itu adalah diperuntukkan adalah pegawai negeri, ASN di situ yang untukkan di sana itu, sehingga yang beberapa
beberapa teman-teman saudara-saudara kita yang informal itu masih belum dapat, dan itu pun juga banyak informal tersebut di situ, sehingga perlu adanya relaksasi BI itu di berbagai peran tersebut di situ itu, sehingga dari backlog itu bisa terkurangi, karena bagaimanapun juga hampir setiap tahun itu sekitar 800.000 yang penambahan terhadap kebutuhan rumah setiap tahunnya. Nah, bicara mengenai relaksasi begitu dari kebijakan baik dari sisi moneter maupun fiskal yang sudah dilakukan pemerintah, ini kaitannya dengan pandemi kemarin pun, apakah sudah memberikan dampak yang signifikan untuk bisa mendorong kinerja sektor properti? Di sektor properti yang seperti yang saya sampaikan, bahwa sebetulnya pemerintah sudah berupaya adanya PPN DPT, jadi Iya. ada tidak akan membayar masalah bunga, tidak membayar masalah pajak. Tapi perlu diketahui, di industri properti beda dengan otomotif. Kalau otomotif itu ready stock. Ya, ya. Nah, kalau di properti itu adalah rumah inden, artinya you beli baru kita bikin. Oke. Nah, proses itu bisa makan waktu antara 9 sampai 10 bulan. Sedangkan regulasi yang ada itu cuma dikasih 6 bulan dan sebagainya, itu pun AJB. Sehingga itu saya pikir di dalam regulasi tersebut ya perlu dilanjutkan, cuma perlu paham terhadap bisnis proses terhadap industri properti, itu satu. Yang kedua, ada vakum terhadap perizinan. Otomatis kita tidak bisa mengikuti di situ itu. Banyak orang tidak bisa mengikuti. Satu contoh yang seperti saya sampaikan tadi, dari 15.000 perusahaan itu hanya 100 yang ikut. Rata-rata yang mungkin yang perusahaan sudah besar, yang sudah punya izin dan sebagainya, yang punya stok dan sebagainya. Lainnya yang nggak bisa ngikuti, hanya penonton di situ itu. Itu yang perlu ditambahi lagi di situ itu. Oke. Tapi bagaimana dengan proyeksi Anda ke depan begitu untuk sektor properti sendiri? Apakah optimisme dari sisi penjualan begitu masih bisa tercapai target-target di tahun ini paling tidak, Pak Junaidi? Jadi gini. Yang pertama, selama 1 tahun ini boleh dikatakan hampir kecil sekali investasi vakum. Perlu pemerintah itu adalah membenahi terhadap perizinan yang ada. Oke. Kebetulan kami pun juga sudah keliling ke kementerian, 2 Kemenko pun juga belum terselesaikan. Ini pun juga minggu depan kita Kemensekap akan dibantu untuk mengurai terhadap vakumnya layanan publik. Yang kedua adalah masalah LSD, itu dibenahi di situ itu. Nah, 2 item itu berarti apa? Yang bottleneck itu dibuka, berarti pasti ada sebuah pergerakan di situ itu. Begitu tidak ada market dan sebagainya. Kalau mamanya bisa nggak itu dikendalikan? Kalau mamanya untung daripada dari perbankan, mamanya coba kita perhatikan aja. Kalau diarahkan sana, mungkin BI rate dulunya 3,5%, tapi di dalam kredit masalah pinjaman tetap masih 11-12%. Artinya BI belum bisa mengendalikan. Oke. Nah, ini kita minta unsur kewajaran. Lihat apa wajar? Lihat aja negara tetangga di situ itu. Nah, yang berikutnya adalah relaksasi terhadap percepatan masalah realisasi masalah KPR-nya. Karena biasanya teman-teman atau saudara-saudara kita itu beda-beda tipis. Kalau 0,5%, 1%, mana sih mudah, sih nggak ruwet-ruwet, minta administrasi, ditanya macam-macam, biasanya masih akan memilih yang bank yang tersebut. Nah, itu yang perlu dimudahkan. Saya optimis di setiap kesulitan ada sebuah kemudahan. Oke, itu dia berarti tetap harus membangun optimisme bahwa dengan beragam kebijakan yang sudah diberikan oleh pemerintah ini bisa ada jalan keluar dari sana, dan ditunggu lagi berarti relaksasi lainnya begitu ya untuk bisa meningkatkan lagi kinerja penjualan dari sektor properti di Indonesia. Pak Junaidi, terima kasih banyak atas waktu dan sharing yang Anda berikan untuk pemirsa pada hari ini. Selamat melanjutkan aktivitas Anda kembali. Salam sehat Pak Junaidi, terima kasih. Ya, terima kasih. Baik pemirsa, demikian perbincangan kami bersama dengan Bapak Junaidi, Wakil Ketua Umum DPP Real Estate Indonesia, dan sudah 1 jam saya menemani Anda dalam Market Review. Saya Prasetyo Wibowo beserta kerabat kerja yang bertugas undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.